Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Mesrine Killer in Sea. Film ini berlatar belakang aksi kriminal. Film ini menceritakan seorang pria yang semasa hidupnya acap kali melakukan kejahatan dan segala perbuatan maksiat. Atas aksinya itu ia pun harus mendekam di penjara. Di dalam penjara pun ia melakukan aksi-aksi tak terduga sehingga masyarakat menjulukinya sebagai public enemy. Lantas mampukah pihak kepolisian dapat kembali membekuk si pria tersebut? Atau apakah pria tersebut semakin nekat dalam menjalankan aksinya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini mulai di mana seorang pria berambut kribo sedang pergi dengan pasangannya yang sangat cantik. Sebelum lanjut berkendara, mereka mampir dulu ke sebuah rumah untuk mengambil beberapa pakaian dan koper. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh sebuah truk. Tiba-tiba saja nih, dari dalam truk keluar sejumlah orang yang sudah siap menembakkan senjata ke arah mereka. Scene pun berganti pada tahun 1959 di negara Algeria. Terlihat para tentara sedang menawan dua orang pria. Si tentara itu lantas menanyakan kepada salah satu tawanan tentang keberadaan bom yang ia simpan. Sembari menangis, rekannya mencoba meyakinkan kawannya untuk tidak membocorkan lokasi penyimpanan bom tersebut. Karena tak kunjung jawab, salah satu tentara membawa tahanan wanita yang merupakan saudara kandung dari mereka. Di sisi lain, salah satu tawanan pria bersikeras untuk meyakinkan kembali untuk tetap bungkam. Namun sial, si tawanan pria harus tereksekusi oleh si Mesrine karena terlalu vokal dan berisik. Scene berganti di mana sosok Jacques Mesrine sedang melangsungkan makan malam bersama orang tuanya. Pada waktu itu, ayahnya menawarkan pekerjaan di salah satu rekannya kepada si Mesrine. Namun tiba-tiba nih, kawannya yang bernama Paul datang sembari memencet klakson terus-menerus untuk mengajak si Mesrine bermain. Mesrine pun langsung pamit tanpa menyentuh makanan sedikit pun. Scene pun berganti di mana mereka sampai di sebuah klub malam. Di sana mereka sudah ditunggu oleh dua perempuan yang bernama Susan dan Sarah. Ternyata maksud dari pertemuan tersebut adalah untuk melakukan esek-esek. Ya, hitung-hitung sebagai refreshing setelah melakukan tugas negara. Kawannya si Paul kencan dengan si Susan. Sedangkan Mesrine kencan dengan si Sarah. Tak hanya itu, Mesrine melakukan kegiatan maksiat lain seperti berjudi. Kemudian scene berganti di mana Mesrine dan Paul berada di depan sebuah rumah untuk melakukan perampokan. Setelah pintu berhasil dibobol, mereka pun langsung menggeledah setiap sudut rumah. Mesrine pun berhasil meraup batangan emas dan ribuan dolar. Sedangkan si Paul berhasil mendapatkan sebuah senapan. Saat sedang bersorak gembira, tiba-tiba saja nih si pemilik rumah memergoki aksi mereka. Dengan tenang, Mesrine mencoba mengelabui pemilik rumah tersebut jika sebenarnya mereka sedang menyelidiki rumah mereka yang alibinya telah dirampok oleh orang lain. Bodohnya, mereka pun percaya. Alhasil Mesrine dan Daniel pun pergi dengan membawa hasil. Sepulang dari sana, Paul mengajak Mesrine untuk berkunjung ke kediaman kawannya yang bernama Guido. Sesampainya di sana, Guido melakukan bincang hangat dengan si Mesrine. Di sini Guido mengajak Mesrine untuk ikut bekerja menjadi bawahannya. Mesrine pun tanpa pikir panjang mau dan menyetujuinya. Scene berganti di mana Mesrine yang baru datang ke rumah langsung dimarahi ibunya karena sudah bolos bekerja selama seminggu. Karena merasa terganggu, ia pun mengemas pakaiannya dan pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Scene pun berganti di mana Mesrine dan Paul tiba di negara Spanyol pada tahun 1960. Mereka langsung pergi ke bar terdekat untuk mencari mangsa. Sesampainya di sana, Mesrine terpicut dengan seorang wanita cantik bernama Sofia yang berada di seberang dirinya.
Mesrin pun lantas pergi menghampirinya untuk mengajak berdansa. Namun sayang, Sofia menolaknya. Kendati demikian, kawannya si Sofia lah yang malah mau berdansa dengan si Mesrin. Melihat goyangnya yang menarik, Sofia pun akhirnya mau berdansa dengan si Mesrin pada lagu kedua. Di tengah dansa, insting buaya Mesrin langsung mengajak Sofia untuk berkunjung ke hotelnya. Mendengar hal tersebut, Sofia menolak dan langsung meninggalkan lantai dansa. Kemudian scene berganti pada malam hari, di mana Mesrin tengah tiduran dan galau karena tidak mendapatkan mangsa. Tiba-tiba saja pintu kamarnya ada yang mengetuk. Mesrin pun langsung membukanya dan betapa terkejutnya karena Sofia datang ke kamarnya. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung bercocok tanam sembari ditemani suara hantaman ombak di laut. Scene pun berganti di mana mereka yang kehujanan kembali berkunjung ke sebuah bar. Saat sedang menenggak whisky, mereka didatangi oleh seorang wanita tua yang meminta untuk ditraktir minum. Merasa risih, Mesrin pun mendorong si wanita tua itu hingga jatuh ke lantai. Melihat hal itu, salah satu pengunjung bar yang bernama Ahmed memarahi si Mesrin yang beradab kurang sopan. Mesrin yang masih kesal lantas memberikan pukulan terhadap si Ahmed. Tak berselang lama, Sarah pun muncul ke hadapan Mesrin dan membela si Ahmed yang merupakan mucikarinya. Merasa tidak nyaman, Mesrin dan Paul pun pergi meninggalkan bar tersebut. Kemudian scene berganti di mana kita diperlihatkan dengan wajah si Sarah yang memar. Mesrin pun curiga jika si Sarah telah dianiaya oleh si Ahmed. Pada malam harinya, si Mesrin sedang membawa si Guido dan Ahmed untuk pergi ke suatu tempat. Sesampainya di sana, Mesrin pun langsung melampiaskan kekesalannya kepada si Ahmed. Mesrin lalu menusuk si Ahmed dan menguburnya hidup-hidup. Scene berganti di mana Mesrin, Paul, dan Guido sedang bermain judi kartu di sebuah bar. Paul pun mempertanyakan cincin di jemari si Mesrin. Mesrin memberitahu si Paul jika dirinya telah menikah dengan si Sofia. Di tengah-tengah permainan, mereka tak sengaja melihat kegaduhan di meja bar. Di sana ada dua orang pria yang tampak memarahi si bartender. Merasa terganggu, Mesrin pun menghampiri mereka dan terjadilah keributan yang berujung maut. Scene pun berganti, di mana Mesrin dan Paul sedang merencanakan aksi perampokan di bank. Di scene ini, kita diperlihatkan aksi perampokan tersebut. Namun yang pasti, aksi tersebut sepertinya gagal dan Mesrin pun masuk penjara. Di sana, ia dibesuk oleh istri dan anaknya perempuan yang masih balita. Sofia berujar jika dirinya akan pulang ke Spanyol sembari menunggu kebebasan si Mesrin. Namun, Mesrin mencegahnya dan menyuruh Sofia untuk menetap saja di rumah orang tuanya. Scene berganti, di mana si Mesrin yang baru saja keluar dari penjara langsung melamar kerja. Saat wawancara, ia pun langsung diterima di suatu perusahaan dan langsung bekerja di hari itu juga. Di malam harinya, terlihat Mesrin kini sudah mempunyai bayi kecil lagi dan anak perempuannya sudah tumbuh dewasa. Guido yang berkunjung ke sana langsung menawari pekerjaan kepada si Mesrin. Mesrin pun menolak tawaran tersebut karena dirinya sudah memiliki pekerjaan yang halal. Namun, beberapa hari kemudian, bos si Mesrin mengumumkan kepadanya jika perusahaannya sedang mengalami krisis keuangan. Karenanya ia harus memecat beberapa karyawan, termasuk si Mesrin. Keesokan harinya, Mesrin pun kini menuruti ajakan si Guido. Saat akan pergi, Sofia mencoba mencegahnya agar Mesrin tidak ikut berbisnis kotor dengan si Guido. Keributan rumah tangga pun terjadi. Pada akhirnya, Sofia pun dengan terpaksa merelakan Mesrin pergi bekerja dengan si Guido. Scene berganti di mana Mesrin dan Guido sedang melakukan aksi perampokan di sebuah rumah milik musuh si Guido. Guido pun langsung membunuhnya dan menggasak seluruh harta yang berada di sana. Tak hanya merampok, Mesrin pun kembali ke dunia maksiatnya. Ia pun sampai rela menggadaikan cincin pernikahannya hanya untuk berjudi.
Scene berganti pada tahun 1966, di mana Mesrin bertemu dengan seseorang perempuan bernama Jean di sebuah bar. Kali ini Mesrin tidak mengajaknya esek-esek, karena pada keesokan harinya ia dan Jean melakukan aksi perampokan di sebuah kasino. Atas aksi tersebut, Mesrin yang sedang berjalan santai dengan anak perempuannya lantas ditembaki oleh musuhnya. Tembakan tersebut berhasil bersarang di lengan kirinya. Ia pun langsung pergi ke markas dan diobati oleh si Guido. Di tengah pengobatan, Guido pun mencoba menjomblangkan si Mesrin dengan Jean. Karena dirinya sudah cerai, Mesrin pun kini berpacaran dengan si Jean dan pergi dari rumahnya. Scene berganti pada tahun 1968, di mana si Mesrin kini bekerja sebagai kuli bangunan. Ia terlihat sedang memperbaiki jembatan gantung di kota Montreal, di negara Kanada. Saat jam istirahat, ia dihampiri oleh sesama kuli yang bernama Jean. Mereka pun saling bertukar cerita dan ternyata mereka juga memiliki latar belakang yang sama, yakni sebagai seorang perampok. Namun, beberapa hari kemudian, Mesrin kembali lagi ganti pekerjaan dan sekarang mengikuti si Jean yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu orang kaya di Kanada. Scene berganti di mana Paul dan Guido tengah berkumpul sembari membaca surat yang dikirim oleh si Mesrin. Saat tengah asik membaca, seorang pria tidak dikenal datang ke hadapan mereka. Pria tersebut langsung menembak si Paul dan Guido hingga tewas. Di sisi lain, Mesrin yang sedang mencuci mobil tak sengaja melihat kegaduhan antara si Jean dengan pembantu senior di rumah tersebut. Kegaduhan tersebut sampai ke telinga si pemilik rumah. Karena merasa si Jean tidak menghormati asisten yang lain, ia pun langsung memecat si Jean, termasuk juga si Mesrin. Merasa tidak terima, mereka pun lantas menculik si pria tersebut dan disekap di apartemennya. Si pria tua itu berjanji jika kakaknya akan memberikan uang kepadanya. Rencananya uang tersebut akan diberikan di salah satu stasiun. Mesrin pun menyuruh Jean untuk mengambil uang tersebut. Jean pun menunggu dan menunggu. Namun orang yang dicarinya tak kunjung datang. Ia pun langsung melapor kepada si Mesrin jika pria tersebut rupanya berbohong. Di lain sisi, ternyata pria tua itu telah mengelabui si Mesrin. Dengan perginya si Mesrin dan Jean dari apartnya, ia memanfaatkan untuk kabur dari sana. Meski sudah tidak bisa berjalan, ia merangkak dan nekat melompat dari balkon kamar. Melihat kejadian itu, Mesrin dan Jean pun pergi meninggalkan apartemennya. Atas kejadian tersebut, Mesrin pun harus dikurung selama 10 tahun, sedangkan Jean hanya 5 tahun. Aksi penangkapan yang terjadi di Arizona pun terbilang cukup dramatis. Scene pun berganti di mana Mesrin yang sedang tertidur di selnya lantas dihampiri oleh sipir penjara dan langsung menyiksanya tanpa sebab. Ia pun dipindahkan ke ruang isolasi. Di sana ia tak bisa tertidur karena terganggu oleh cahaya lampu yang terang dan suara sirine. Tak lupa asap pun keluar dari ventilasi yang membuat ruangan terasa pengap. Tak hanya itu saja, para sipir kembali menyiksa sekaligus menelanjanginya. Beberapa hari ia terjebak di ruang isolasi tanpa sehelai pakaian. Sampai-sampai sipir penjara pun memandikannya dengan menggunakan water cannon. Scene berganti di mana kepala penjara membiarkan Mesrin menghirup udara bebas di lapangan penjara. Mesrin pun kini mengikuti segala aktivitas yang ada di penjara. Beberapa hari kemudian, Mesrin yang berada di lapang terkejut dengan kedatangan si Jean yang sedang berjalan gontai. Melihat kawan kerjanya dulu ada di sel, Mesrin pun mengajak Jean untuk melancarkan misi melarikan diri. Tanpa pikir panjang, Jean pun langsung mengamininya. Sebelum melakukan aksi, ia sempat mengajak salah satu orang berpengaruh di sana. Namun ajakannya ditolak mentah-mentah.
Sebelum kabur, Mesrin terlebih dahulu mengamati area sekitar. Ia pun menetapkan hari Senin untuk memulai aksi. Pasalnya, setiap pos penjagaan tidak diisi oleh para sipir pada hari tersebut. Mesrin pun akhirnya dapat mengambil sebuah gunting kawat saat dirinya sedang membuat alat-alat bangunan. Hari Senin pun tiba, para narapidana pun sedang berkerumunan di dekat ring basket. Hari itu hanya terdapat 2 sipir saja yang berjaga di dekat pagar. Melihat para penjaga sedang fokus terhadap kerumunan para narapidana, Mesrin pun memulai aksinya dengan menggunting 2 pagar kawat. Di tengah pelarian, salah satu orang yang tadi menolak ajakan si Mesrin lantas membantunya dengan menarik perhatian si anjing yang dibawa sipir. Bantuan tersebut berbuah manis. Mesrin dan Jian pun berhasil kabur dari penjara. Tak hanya mereka, sebagian narapidana yang melihat aksinya pun ikut kabur juga. Kemudian scene berganti di mana Mesrin melihat berita di TV nasional terkait kaburnya sejumlah narapidana dari lapas yang terbilang cukup ketat. Bukan segera bertobat, mereka lantas memulai aksi lagi dengan merampok sebuah bank. Merasa kurang puas, mereka pun lantas merampok lagi ke toko yang berada di seberang. Kemudian, scene berganti di mana Mesrin dan Jian akan melakukan aksi yang bikin geleng-geleng kepala. Gak tahu nih motifnya apa, tapi mereka malah balik lagi ke lapas tempat mereka ditahan. Kedatangan mereka pun disambut meriah oleh para narapidana. Mungkin karena alasan dendam, mereka pun lantas menyerang para sipir yang berjaga. Alhasil, peperangan pun terjadi. Mesrin yang sedikit kewalahan mencoba melempar senjata ke dalam lapas, namun tersangkut di kawat. Salah satu napi berbadan besar mencoba mengambil senjata itu, namun berhasil dilumpuhkan petugas. Mesrin dan Jian pun semakin kewalahan setelah mendapatkan beberapa tembakan. Itu pun kembali melempar senjata ke dalam lapas dan berhasil mendarat. Tanpa pikir panjang, pria yang kemarin membantunya pun memberel tembakan ke beberapa sipir. Namun dirinya yang lengah harus tewas tertembak. Merasa terpojok, Jian pun melempar granat ke arah mobil petugas untuk menarik perhatian agar bisa kabur dari sana. Alhasil, surat kabar Montreal pun memberitakan bahwa si Mesrin dijuluki sebagai musuh masyarakat. Kemudian scene berganti di mana si Jian diberikan kesempatan untuk menelpon sanak saudaranya. Di sana ia lantas menelpon si Mesrin. Mesrin yang rindu lantas menyiapkan rencana untuk membebaskan si Jian. Namun Jian menolaknya dengan alasan sebentar lagi masa kurungannya akan berakhir. Mesrin yang sudah tidak kuat menahan rindu lantas berdebat dengan Jian. Pada akhirnya Jian pun memutuskan hubungannya dengan si Mesrin karena sifat keras kepalanya. Scene berganti di mana Mesrin, Jian, dan pacarnya si Jian tengah berlatih menembak di tengah hutan. Saat selesai berlatih dan akan bergegas pergi, tiba-tiba dirinya dihampiri oleh 2 orang pria tua yang sepertinya petugas kehutanan. Mereka memprotes atas kebisingan yang dilakukan si Mesrin dan Jian. Di sisi lain, salah satu pria tersebut terlihat mencurigai wajah si Mesrin setelah mengetahui jika ia berhadapan dengan salah satu musuh masyarakat. Mesrin dan Jian pun lantas menembaki mereka hingga tewas. Tamat.